dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Malam pertama tanpa menyentuh, tidur pun berjarak dengan kuling yang berada di antara mereka. Sean tampak lelap. Ia tertidur nyenyak seakan benar-benar betah di rumah ini. Udara dingin dan suasana yang begitu berbeda mungkin menjadi alasannya. Kumandang adzan hampir selesai, dan ini adalah kali ke-9 Zelina memanggil namanya. Wanita itu menghela napas panjang. Apa mungkin tidak pernah bangun subuh hingga sesulit ini? Mas, bangun, azannya hampir selesai. Meski sempat dilarang memanggil dengan sebutan mas, Zelina tetap melakukannya. Dia merasa kurang sopan saja memanggil Senanya dengan nama. Terlebih lagi, dia tahu usia mereka terpaut cukup jauh. Bisa-bisanya dia nyenyak begini. Tutur Zelina menghela napas, sejenak berhenti. Bisa dipastikan laki-laki yang ada di rumah ini sudah keluar rumah untuk menunaikan sholat subuh. Khawatir jika Sean tertinggal dan justru membuatnya dipandang buruk semua, Zelina berusaha sekeras itu untuk membuka mata pria tampan ini. Ganteng, Al-Fatihah saja tidak bisa. Abi, mau jadi apa Zelina nanti? Sedih, Zelina mengingat perkataan kakak kandungnya. Bukan karena hal itu adalah fakta, tapi dia hanya tidak bisa terima Sean dipandang sekecil itu. Terlebih lagi jika dia melihat bagaimana tenangnya wajah Sean di saat tidur. Rasa bersalah seakan muncul begitu saja dalam benak Zelina. Mas Sean, bangun. Nanti ma. Zelina meneguk salivanya susah payah kalau mendengar lengguhan Sean. Sentuhan di wajahnya berhasil membuat pria itu sedikit terganggu. Kini Zelina kembali mengulanginya, walau jujur saja hatinya tak karu-karuan melihat Sean yang memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Renyakan itu terdengar sedikit manja, hanya sedikit. Bangun mas, nanti Abi cariin, buka matanya. Sean mengerja pelan, hidup segan mati tak mau, dan matanya memang benar-benar betah seakan enggan terbuka. Dia menguap lebar dan sejenak meregangkan ototnya. Namun bukannya menuruti kemauan istrinya untuk bangun, Sean justru kembali menarik selimut untuk menutupi wajahnya. Astagfirullah, aku pikir bangun. Melihat Sean yang seperti ini, Zelina seakan mengingat para santri yang biasanya baru ke pesantren selama 1 hari. Iya, persis begini. Dan tentu saja bagi seorang Zelina, hal ini sudah biasa terjadi ketika awal tahun ajaran baru. Mas bangun, sholat nanti keburu siang. Tidak punya cara lain, terpaksa Zelina membuka selimutnya hingga menampilkan wajah Sean yang kini memelas karena terpaksa membuka mata. Dia menatap Zelina dengan tatapan tak terbaca. Ngantuk dan kesal tampaknya menyatu di dalam sana. Sholat subuh, azannya udah selesai tuh. Kapan terakhir Sean melakukan itu? Selama kembali ke rumah orang tuanya? Dia memang kerap memaksa bangun pagi-pagi untuk menunaikannya, namun sama sekali tidak Sean turuti. Dan biasanya hanya berakhir dengan menggelar sajadah, kemudian tidur di atasnya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Sean memang benar-benar bangun dan menuruti kemauan sang istri. Meski jujur, airnya dingin dan membuat Sean benar-benar ingin lari, pria itu tetap mencuci wajahnya lebih dulu. Wudhu sekalian. Dia lupa urutannya, lupa juga niatnya, dan apa sebenarnya yang Sean bisa. Dia memang pernah melakukan semua ini. Hanya saja dia yang memang lalai mungkin Tuhan biarkan terlena hingga pria itu benar-benar dibuat lupa. Baca niat dulu. Suara Zelina tiba-tiba membayarkan lamunan Sean. Dia menoleh dan menatap bingung lantaran sang istri tiba-tiba mendekatinya. Awalnya bagaimana? Apa cukup bismillah saja? Dia tidak berbohong. Memang benar-benar tidak bisa mengingatnya. Meski ini sedikit memalukan, tapi Sean lebih baik jujur karena nanti akan lebih malu lagi. Tanpa Sean duga, tidak ada gelak tawa atau meremehkan dari Zelina. Wanita itu membimbingnya pelan-pelan. Lidah Sean juga yang kaku dan membuatnya mengulang kesekian kali tidak membuat Zelina lelah sepertinya. Di posisi ini, Sean kembali mengingat masa kecilnya dalam bimbingan Zia. Sayangnya, semua itu hilang begitu saja. Kanan mas, itu kiri. Sejak tadi sabar, pada akhirnya tertawa juga kalau Sean justru salah membasuh kakinya. Sudah di tahap akhir dan dia salah. Baru kali itu Sean melihat istrinya tertawa hingga mata Zelina hanya segaris begitu. Baiklah, aku ulang kalau begitu. Wudhu pertama setelah sekian lama permukaan kulitnya tidak dibasuh dengan nama sang pencipta. Sean pikir masalahnya sudah selesai. Akan tetapi tampaknya belum.
karena kini dia menatap Selina sudah menyiapkan sarung dan baju koko di atas tempat tidur. Laki-laki sholatnya di musola, tutur Zelina yang membuat wajah Sean mendadak suram. Membayangkan bagaimana dia di sana saja, Sean gugup. Harus ya. Iya, kan dekat, cuma jalan sedikit. Baiklah, Sean kembali menurut. Lalu langkahnya ke sana benar-benar berat lantaran khawatir semakin terlihat bodohnya. Sean tidak akan kabur dari tanggung jawab. Ditempatkan di posisi ini, dunia Sean benar-benar terbalik dan sulit menyesuaikan diri. Apalagi ketika melihat yang ada di musola tidak hanya satu atau dua orang, melainkan banyak. Wajahnya terlihat tenang, tapi jujur saja hatinya kini berkecamuk. Tidak ada yang dia kenal di sini. Sean hanya sendiri karena salah akad. Sean dan juga Mikael pamit begitu saja. Memang dasar keluarga kejam, pikir Sean. Ketika masuk rumah ibadah tersebut, jujur hati Sean bergetar. Perasaan ini tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Lebih tepatnya merasa tidak pantas. Dia malu menginjakan kakinya di sini. Kenapa sholatnya begini? Bukannya sama-sama. Sudah selesai atau gimana? Kenapa sholatnya begini? Bukannya sama-sama. Sudah selesai atau bagaimana? Baru juga beberapa detik Sean di sini sudah dibuat bingung dengan apa yang dia lihat. Sepengetahuan Sean jika sholat berjamaah itu bersamaan. Dan jika begini, kenapa tidak di kamar saja? Hendak pada siapa dia bertanya, mana mungkin pada istrinya. Aku harus bagaimana? Sholat sendiri saja. Percuma. Aku lupa urutannya. Sholat berjamaah mungkin saja dia bisa, karena hanya mengikuti gerakan orang-orang di sekitarnya. Namun juga harus asal melakukan sholat sendirian di tempat ramai begini, kemungkinan orang-orang akan sadar kesalahannya. Ayes, Papa. Aku harus bagaimana? Sean adalah pria pemberani. Tidak hanya kejahatan kecil, bahkan membobol bank juga pernah dia lakukan. Anehnya ketika di sini dia benar-benar merasa kecil. Seakan tidak berarti hingga untuk bertanya pada seseorang di sebelahnya saja dia takut. Nak sayang. Bak menemukan titik terang di antara ruang gelap gulita. Sean menghela napas penuh kelegaan kala mendengar suara seseorang yang dia kenal. Kiai Hasan. Pria itu tersenyum dengan teduh. Hingga Sean sedikit lebih baik. Syukurlah ada Kiai. Aku ingin bertanya sesuatu. Apa itu? Tanya Kiai Hasan tertawa pelan. Satu hal yang dia lihat dari mata pria ini dan tidak banyak dimiliki pria lain. Kejujuran dari hatinya. Di sini kenapa sholatnya berbeda-beda? Apa memang begitu, Kiai? Tanya Sean sejujur-jujurnya. Dan dia memang butuh penerangan. Tidak begitu, Nak. Mereka sedang sholat qobliyah subuh. Jawab Kiai Hasan lembut tanpa menganggap hina Sean yang memang tidak memahaminya. Bagaimana dia kemarin sewaktu akad sudah menjelaskan jika Sean memang butuh bimbingan. Qobliyah subuh? Subuh ada berapa sebenarnya? Sebanyak itu yang tidak Sean ketahui. Tidak salah jika orang-orang selalu menganggapnya bodoh. Betapa Sean menyanyiakan waktu hingga hal sekecil itu teramat asing di telinganya. Bukan karena Zia dan Mikael tidak mendidiknya. Sebagai orang tua tentu saja ingin keturunannya baik-baik. Namun memang dasar Sean saja yang berontak sejak sekolah. Qobliyah subuh bagaimana maksudnya, Kiai? Tidak peduli akan dianggap bodoh karena memang dia tidak tahu tentang kebenarannya. Sholat qobliyah subuh adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh, yang keutamanya luar biasa. Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, 2 rakaat sebelum fajar sholat subuh lebih baik nilainya dibandingkan dunia dan seisinya. Benar begitu, Kiai? Benar, ayo kita lakukan juga. Niat Sean hanya bertanya mana, tapi Kiai Hasan justru memberinya ilmu yang begitu berarti pagi ini. Sean mengucapkan terima kasih dengan senyum tulus setelah selesai menunainya. Tanpa Sean duga jika Kiai Hasan justru menariknya untuk memenuhi saf bagian depan. Itu artinya kemungkinan berdekatan dengan mertua dan juga para kakak iparnya. Jelas saja Sean semakin kacau balau. Kemarin malam saja dia sudah melihat tamukan kakak iparnya. Sungguh, Sean saat ini benar-benar berserah diri. Andai nanti kembali dimaki. Sean, jadi imam mau? Tanya Abrizam dengan tatapan tak terbaca yang membuat Sean menunduk seketika. Sam, jangan banyak ulah. Sudah sana. Tutur Kiai Hussein meminta putranya yang pertama untuk segera maju. Hanya tawaran, Abi. Siapa tahu Sean memang mampu. Buktinya Ustadz Tirham saja kalah. Ayo Sean, kami ingin mendengar suara indahmu. Mata Sean membolak ketika mendengar ucapan pria itu. Siapapun bisa menjelaskan jika dia memang benar-benar buta. Lantas, apa sekarang Abrizam tengah berusaha mempermalukannya di hadapan banyak orang?
Sean mengepalkan tangan mendengar ucapan kakak iparnya. Ayo Sean, bukankah kau tahu bahwa syarat menikahi Zelina adalah matang secara agama? Buktikan bahwa pernyataan saudaramu itu memang benar. Sean mengeraskan rahangnya, susah payah dia menahan agar emosinya tidak terpancing. Memang Zean yang mengatakan bahwa Sean mampu bertanggung jawab dari segala sisi. Tanpa pria itu ketahui, jika hal itu membuat posisi Sean semakin sulit. Lain kali mungkin Sean bisa, untuk kali ini aku saja. Beruntung saja Kiai Hasan belum memutuskan pulang hari ini. Sean sedikit lebih tenang, setidaknya ada yang menyelamatkan dia pagi ini. Esok dan seterusnya akan terus dihadapi, walau mungkin saja sulit. Hatinya sempat panas, jiwanya benar-benar terbakar. Tapi kembali lagi memang Sean banyak kekurangan. Sebagai kakak wajar saja Abrisa marah, lantaran artinya jatuh ke tangan pria minum agama sepertinya. Sungguh, Sean sangat sadar akan hal itu. Kuatkan hamba ya Allah. Sean menarik napas dalam-dalam sebelum kemudian menghelanya perlahan. Hati Sean sedikit lebih tenang usai Kiai Hasan meloloskan takbir di tengah kesunyian. Hanya ada ketenangan dan bermodalkan niat sholat yang sempat Selina ajarkan padanya sebelum pergi. Sean melakukan sujud subuh pertamanya setelah sekian lama. Bersambung.